Hari raya ini disebut hari raya Idul Fitri. Pakai to itu, fatoro. Futur. Aid artinya berulang-ulang. Tiap tahun balik lagi. Tiap tahun balik lagi. Tiap tahun balik lagi. Itu disebut bahasa Arabnya Aid. Idul Fitri, hari raya yang balik lagi, di mana pada hari itu haram lapar. Semua disuruh makan, futur, makan semua. Kalau ada satu hari raya itu ada yang sengaja berpuasa untuk melaparkan dirinya, bukan berpahala malah berdosa, haram hukumnya. Puasa di hari raya 1 Syawal. Hari raya 1 Syawal semua orang harus kenyang. Nah, kita bagi makanan. Kenapa? Karena lapar itu nggak enak, sebulan penuh nggak enak. Hari raya semua orang lapar harus kenyang. Kan indah Islam itu. Nah, maksudnya seterusnya sampai tahun depan puasa lagi, semampu kita lah. Orang yang kita kenal itu jangan lapar. Kepada siapa wajib berbuat baik untuk yang hal ini? Pertama, ibu bapak. Kalau ibu saya di kampung, bapak saya di kampung hari ini lapar, karena nggak ada makanan, dia miskin lapar. Sementara saya hari ini makan dengan anak istri saya kenyang. Saya dicatat sebagai anak durhaka di sisi Allah SWT. Tidak berhak seorang anak laki-laki makan kenyang kalau bapak ibunya tidak makan. Tidak ada hak. Tidak ada hak. Jadi tidak main-main ini. Ini kadang-kadang manusia ini, bapak ibunya, pernah ada orang bilang sama saya, ibu saya itu Pak banyak kali hutangnya sama saya. Tiap bulan datang utang duit, tiap bulan capek juga saya ngutang ibu saya. Ibunya utang sama dia, innalillah. Macam rentenir aja lu ngasih utang sama ibu lu. Ibu utang. Kamu, hartamu dan nyawamu milik ibumu. Jadi macam mana? Baru zabil qurba, kerabat dekat. Nah, dengan lapar, puasa, nggak enak, haus, nggak enak ini kita mikir, saudara kita siapa lagi yang perlu kita bantu? Karena kalau kita ini kaya raya senang, kerabat kita, saudara kita, maksudnya abang, adik, paman, bibi, ponaan, sepupu, itu miskin, kita bukan dihina Allah aja, dihina manusia. Manusia ikut menghina kita. Kalau Allah udah jelas lah. Al-bakhilu ba'idu minallah. Orang bakhil, pelit, kedekut, medit, koret, sapilik kalian, banyaklah bahasanya itu. Itu jauh dari Allah, Allah jijik. Nah, kalau misalnya saya kaya raya nih di Jakarta nih, semua orang kampung saya tahu. Adik saya miskin, sepeda aja nggak punya, setengah mati cari duit. Apa kata orang kampung? Adik itu masuk ke masjid, sholat zuhur, mukanya merah kena panas. Orang bilang apa? Kasihan ini si Bejo ini, abangnya kaya raya tuh. Di Jakarta Tengku Zulkarnain, kaya raya, mobilnya aja, Rubicon gede. Kaya raya, Masya Allah. Tapi adiknya melarat begini, nggak pernah ditolong. Sontoloyo itu abangnya itu, nggak ada otak kata orang Medan abangnya itu. Jadi kita nggak nolong saudara kita aja, orang kampung kita menghina kita. Apalagi Allah SWT yang sudah memerintahkan berbuat baik itu kepada orang tua, zabil qurba, kerabat dekat. Baru wal yatama, ya anak yatim itu nomor 3. Barangkali kita pikir ya, manajemen Islam itu kok nomor 1 bapak ibu, nomor 2 kerabat, saudara-saudara kandung kita, paman kita, bibi kita, keponaan kita. Nomor 3 anak yatim. Kenapa anak yatim nomor 3? Nah, begini ceritanya. Anak yatim yang punya kerabat, diurus kerabatnya. Kalau saya punya sepupu, bapaknya mati, anaknya kan yatim tuh. Saya paman sepupunya ngurusin yatim itu. Kamu nggak usah minta kemana-mana anak-anakku, minta sama pamanmu. Saya urus. Sehingga datang orang kaya bawa harta, mau ngasih anak yatim itu, anak sepupu saya itu. Kamu Udin, Anwar, ya, ini saya berikan hadiah untuk kamu, ini apa sedekah untuk kamu. Nggak usah Pak, kami sudah ditolong Pak Cik kami anak yatim, tapi ada kerabat bapak kami. Allah memerintahkan berbuat baik pada kerabat. Saya ini kerabat, udah diurus oleh kerabat-kerabat kami. Sekolah kami, makan kami, pakaian kami udah beres, listrik semua udah beres. Akhirnya orang kaya ini, kemana saya berikan ini? Saya sebatang kara kata orang kaya ini. Oh, kamu cari orang anak yatim yang nggak punya saudara juga. Jadi orang kaya yang punya saudara dia urus saudaranya. Orang miskin yang punya saudara diurus saudaranya. Orang kaya mengurus saudara yang miskin. Orang miskin yang nggak punya saudara diurus oleh orang kaya yang nggak punya saudara. Karena orang kaya yang punya saudara dia urus saudaranya. Dia
orang kaya nggak punya saudara, dia mau urus orang miskin. Wah, saya nggak usah Pak, saya udah diurus oleh kerabat saya. Bapak urus aja yang sana itu, ada 3 orang miskin, nggak punya saudara Pak. Karena Bapak nggak punya saudara, kesana aja. Beres. Baru wal masakin, orang miskin. Itu garis-garisnya ke bawah. Supaya bermanfaat, kita menolong saudara kita. Jangan ada orang Islam ini yang saudaranya miskin. Yang paling penting Bapak Ibu, saya peringatkan kepada diri saya dan kita semua. Kalau kita laki-laki punya saudara perempuan yang miskin, lebih baik kita yang lapar daripada adik perempuan kita itu yang lapar. Karena begini jalannya ini jalan. Ketika bapak saya wafat, bagi warisan, saya itu dapat 2 kali lipat dari saudara saya yang perempuan. Saudara saya yang perempuan dapat 500 juta, saya dapat 1 miliar. Kenapa Allah membuat laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan? Karena laki-laki wajib menghidupi. Seolah-olah Allah ingin katakan pada kita, ini kamu laki-laki, anak laki-laki dapat 1 miliar, saudara perempuanmu dapat 500 juta, separuhnya. Ingat ya, kalau nanti saudara perempuanmu ini melarat, suaminya meninggal dunia, dia jadi janda, kamu harus hidupin, karena kamu dapat 1 miliar. Jangan kamu suruh ini adik perempuanmu jadi tukang pijet di hotel, digangguin orang. Jualan sayur, jualan kangkung, pergi sana. Di jalan-jalan tuh naik angkot, dipegang-pegang orang di pasar-pasar itu. Kamu dulu dapat warisan 2 kali lipat. Sekarang adikmu itu miskin, susah, suaminya meninggal dunia, anaknya yatim, kamu urusin itu. Jadi kita beritahu sama istri kita, wahai istriku, adik perempuanku sekarang janda, dia punya anak 3. Kamu ingat, saya ini dititipkan Allah 2 kali lipat dulu harta. Sekarang dia sudah miskin, saya harus tolong, kamu harus ngerti. Itu adik saya. Walaupun sama kamu ipar, tapi sama saya adik kandung. Yang mana nanti di akhirat kalau dia melarat, kalau dia jahat, gara-gara gak ada duit, dia berbuat jahat, cari duit, abangnya duluan ini, suamimu duluan ini akan dibuang ke neraka jahanam. Nah, ini mesti diingetin. Di bulan Syawal ini. Nah, setelah beres-beres ini, saya ingin beritahu. Saudara yang paling kekal itu adalah saudara seagama. Adik kandung saya aja harus begitu saya urus. Sebegitu hebat Allah menyuruh saya mengurus adik kandung saya, ponaan saya, paman saya, bibi saya. Segitu hebatnya. Setelah Allah, setelah wabil walidaini kepada ihsana kepada orang tua, wabidil kurba, kerabat dekat, saudara. Sebegitu hebat. Tapi saudara kandung saya itu, hubungannya itu hanya waktu di dunia selama kami beragama sama agama Islam. Bahkan bapak kandung aja kalau agama udah tukar, kami nggak jumpa lagi di akhirat. Sampai pintu kubur aja. Kalau bapak saya murtad masuk agama lain, saya agama Islam, walaupun bapak saya di dunia saya tetap harus berbuat baik, menghormatinya. Tapi begitu masuk kubur, wassalam. Nggak akan jumpa lagi selama-lamanya di hari kiamat. Doa pun nggak sampai. Doa pun saya di kuburnya nggak sampai. Sudah beda agama. Jadi persaudaraan saudara sebegitu hebatnya Allah suruh urus. Berdosa nggak ngurus bapak, nggak ngurus ibu, nggak ngurus kerabat, nggak ngurus saudara-saudara kita, ponaan kita yang yatim dan sebagainya. Tapi ada yang lebih hebat dari saudara-saudara itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman bersaudara, yang mempersaudarakannya Allah. Kalau orang beriman bersaudara, nggak sampai dunia aja. Orang beriman itu sampai ke akhirat. Bisa menolong. Ada satu orang kaya mau masuk surga. Sudah timbang amal dan menang, selamat masuk surga. Tiba-tiba dia lihat satu orang. Dia bilang sama malaikat, dia malaikat, katakan pada Allah, ya Allah, itu orang yang itu mau dikirim ke neraka itu, dia pernah memberi saya makan. Waktu saya dalam keadaan dulu masih miskin, dia yang memberi saya makan, diantaranya beras, diantaranya makanan. Saya semalaman tuh nangis, saking berbahagianya ditolong orang itu. Hari ini saya lihat dia mau dicampak ke neraka, dibuang ke neraka. Ya Allah, pandanglah kebaikannya memandang saya, makhluk ciptaanmu ini. Kebaikannya itu, di mana engkau punya rahim, punya kebaikan rahmat, lebih luas dari seluruh langit dan bumi. Demi rahmatmu yang agung, ampunilah saudaraku yang pernah berbuat baik kepadaku itu.
izinkanlah ku bawa dia ke surga. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Nggak ada orang bisa nolong di akhirat dengan syafaat kecuali izin Allah. Orang soleh boleh membawa calon penduduk neraka, kawannya yang pernah menolong dia di dunia, untuk dia bawa ke surga. Itu persaudaraan yang dibuat Allah di dalam Al-Quran. Kamu orang beriman bersaudara, nggak putus sampai hari kiamat. Kalau bapak, mamak kita, abang kita, adik kita, kandung pun, kalau lain agama putus begitu masuk kubur. Tapi saudara seiman tidak putus selama-lamanya. Nah, sekarang apa yang sudah kita buat sama saudara kita yang beriman? Indonesia ini, Bapak Ibu, maafkan saya, ini agak-agak ini. Orang Medan kayaknya begini kalau ngomong. Ya, mirip orang Betawi. To the point aja, nggak pandai, belok-belok nggak pandai. Kami bukan orang Solo. Kalau orang Solo itu udah marah pun dia masih senyum. Dicabutnya keris dari punggungnya. Kue Arab tak pateni. Dia masih ketawa. Kalau kami nggak ada, kalau udah marah kami. Nggak pandai pura-pura. Jadi betul-betul kita harus ingat. Begini, orang Islam di Indonesia 230 juta. Dari 267 juta. Orang Islam ada 230 juta orang di Indonesia. 88,7% populasinya. Tapi yang paling banyak miskin di Indonesia adalah orang Islam. Diakui. Orang-orang marginal yang miskin-miskin itu orang Islam. Nah, apa yang kita bisa buat dengan mereka? Kita hitung-hitung secara ekonomi nih. Kemarin zakat fitrah. Setiap orang bayar zakat fitrah 2,5 liter. 3,5 liter. Kalau di sini 2,7 kilogram di Sumatera. Satu mud itu munjung tuh, satu sok itu 2,7 kilo. Harganya taruhlah 35.000 rata-rata. Seandainya dari 230 juta itu 200 juta bayar zakat fitrah. Satu hari itu beli zakat fitrah itu 3,5 kali 200 juta, itu duitnya 7 triliun. Idul Fitri aja orang bayar zakat fitrah 3.500 kali 200 juta, itu duitnya satu hari itu aja 7 triliun. Kenapa nggak kelihatan? Karena yang 7 triliun itu kita belanja sama orang-orang yang nggak sunat, sama orang-orang yang nggak sunat, orang-orang yang nggak bayar zakat, nggak kena sama orang-orang Islam. Padahal harusnya satu hari itu ada 7 triliun duit beredar hanya untuk orang Islam. Kalau beli berasnya sama orang Islam, dibaginya sama orang Islam. Kalau makan, la ilaha illallah. Kalau hitung makan, seandainya kita ini orang Indonesia ini yang 230 juta itu makan pagi lontong 6.000. Makan siang lontong lagi, nggak ada yang lain, lontong aja 6.000. Makan malam lontong lagi 6.000. Satu hari 18.000. Sebulan rata-rata kan aja lah 500.000. 230 juta rakyat Indonesia makan lontong aja pagi siang malam. Dalam satu bulan kita sudah belanja 115 triliun. Satu bulan makan lontong aja. Orang Islam aja sebulan 230 triliun. Itu bayangkan kalau dia makan sate, makan ikan emas, makan. Kalau 1 juta itu 230 triliun. Taruhlah 500.000 aja sebulan. 115 triliun. Kemana duitnya? Kok orang Islam nggak bangkit-bangkit? Nggak kaya-kaya orang Islam? Karena yang 230 triliun itu beli beras kan, beli kecap, beli nggak sama orang Islam. Kemana duitnya itu coba? Nggak ada membantu orang Islam. Saya Pak, Ibu, maafkan saya, Babe Haikal maafkan saya. Saya ini sudah dakwah 36 negara. Amerika, Eropa, saya sudah keliling saya, sampai terakhir Papua Nugini. 36 negara. Saya lihat dengan mata kepala saya pun sekolah ke luar negeri. Sama dengan Babe ini juga. Negara paling aneh itu Republik Indonesia. 230 juta rakyat Indonesia di sini yang Islam dari 267. Yang paling aneh itu negara Indonesia. Kalau kita ke Amerika, kita ketemu konglomerat. Konglomerat itu artinya orang yang punya duit triliunan. Ford, Chevrolet, itu orang-orang kaya di Amerika itu duitnya. Tapi dapat dipastikan konglomerat di Amerika itu pasti orang Amerika. Tidak mungkin orang lain, mesti orang Amerika. Kita pergi ke Eropa, yang punya Citroen, ya kan, mobil Citroen kata Indonesia itu, yang punya Mercedes,
di Jerman, yang punya Rolls Royce di Inggris. Orang-orang duitnya triliunan dolar. Nah, tapi dipastikan orang yang konglomerat di Inggris, dipastikan orang Inggris. Orang yang konglomerat di Prancis, dipastikan orang Prancis. Pergi ke Korea, kita jumpa konglomerat yang duitnya triliunan, yang punya Samsung, yang punya LG. Dipastikan konglomerat di Korea adalah orang Korea. Nggak usah ragu. Ke Jepang, yang punya Toyota itu, Kawasaki, waduh, orang-orang kaya besar, triliunan duitnya. Tapi dipastikan konglomerat di Jepang adalah orang Jepang. Kita ke India, konglomerat India, ada konglomerat India. Dipastikan konglomerat di India adalah orang India. Pergi ke Cina, konglomerat di Cina ada, walaupun negara komunis, sebenarnya mereka itu kalau ekonomi sekarang udah kapitalis. Komunisnya itu cuma anti agama aja. Komunis sekarang kapitalis. Komunis kapitalis lebih parah nih. Kapitalis saja jahat, komunis saja jahat. Bagaimana komunis zaman ini komunis sekaligus kapitalis? Ini Dracula kalah sama dia nih. Kita pergi ke Cina, kita jumpa Jack Ma, orang-orang kaya Cina. Konglomerat di Cina dipastikan orang Cina. Nggak mungkin orang India jadi konglomerat di Cina. Nggak mungkin orang Jepang jadi konglomerat di Cina. Nggak mungkin orang Cina jadi konglomerat di Jepang. Tapi yang aneh ini memang NKRI. 120 juta orang Jawa. Siapa konglomerat di Jawa? Iya, lu orang tidak tahu deh. Hah? Lu orang tidak tahu? Hah? Konglomerat di Jawa lu orang tidak tahu? Hah? Iya. Di Banjarmasin, konglomerat di Banjarmasin. Iya, lu orang tidak tahu deh. Ini negeri aneh nih. Nih, kita punya akal nih, hari ini dibuka nih. Semestinya yang jadi konglomerat di Jawa itu orang Jawa, betul nggak? Bejo, Wagiman, Legimin, Pariem, Suminem, Joko, begitu. Di Tanah Delhi harusnya yang jadi konglomerat di sini Tengku-Tengku, Zainuddin, Al-Khaidar, orang-orang hebat. Siapa? Iya. Ini mesti ada yang salah nih kalau orang Inggris. There is something wrong in this country. Mesti ada yang salah di negeri ini. Raja beras harusnya orang Indonesia yang Islam. Sebab yang makan beras 230 juta itu orang Islam. Raja beras bukan orang Islam. Yang pakai baju ini 230 juta orang Indonesia ini, yang pakai baju ini orang Indonesia Islam. Dari 267. Harusnya toke baju yang raja baju tekstil mestinya orang Indonesia yang Islam. Kenyataannya bukan. Berarti kan ada satu yang salah di Indonesia. Apakah kita nggak mau new normal? Apa kita nggak mau new normal life? Mau begini terus sampai mati kita? Anak cucu cicit kita jadi pengemis semua di negeri kita ini, jadi kuli. Padahal Bung Karno pernah menjerit di PBB itu. Kami bukan bangsa kuli dan bukan kuli bangsa-bangsa. Bangganya kita dengar Bung Karno pidato. Kami bangsa Indonesia bukan bangsa kuli dan bukan kuli bangsa-bangsa. Kenyataan sekarang jadi kuli kita di negeri kita sendiri. Sebentar lagi jadi kuli pun nggak boleh. Kuli diambil orang luar. Kita jadi pengemis. Ya, kasihan nih saya, Babe Haikal. Kasihanlah saya, kasihan. Ampun kita ini. Nggak mau kita new normal life ini. New normal itu orang yang banyak di negeri itu hidupnya makmur, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir orang makmur yang banyaknya nggak makmur. New normal itu bukan buka mal-mal, buka pasar tradisional, warung-warung bangsa Indonesia yang udah miring-miring mau roboh itu, datang bupati bantu, datang presiden bantu. Mulai besok bulan Juni, bulan Juli tanggal 1 Juli tidak boleh ada warung orang pribumi yang mereng-mereng. Ambil duit gratis, begitu. Itu baru namanya new normal. Kalau orang-orang pribuminya miskin, orang mayoritasnya orang Islam 230 juta miskin, ini bukan non-normal life namanya bahasa Inggrisnya. Negeri yang tidak normal hidupnya, pincang.
Padahal di dalam Pancasila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Undang-Undang Dasar air, bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara. Dipergunakan seluas-luasnya untuk rakyat, untuk kepentingan rakyatnya. Ternyata air bukan kita punya. Menegale, air feed, air aqua. Mana air merek Pancasila? Air Pancasila milik Pemda. Air Pancasila milik Pemda Yogyakarta. Air Pancasila atau air Barokah milik Pemda Betawi. Mana ada? Padahal itu Undang-Undang Dasar. Tidak boleh air dikuasai orang. Air dikuasai orang. Di Jakarta, PT Palija itu bukan negara kita punya. Kemana ini negeri? Mau new normal? Nah, new normal itu berdayakan bangsa Indonesia. Berdayakan rakyat Indonesia. Jangan pinggirkan bangsamu sendiri. Maka saya pesan kepada saudara-saudara mulai besok, kalau Presiden mencanangkan new normal, saya mencanangkan new no mall. Ya, new no mall. Mulai besok belanja sama tetangga-tetangga aja. Nggak dapat di warung tetangga, nggak ada yang mau dibeli di warung tetangga, nggak ada barangnya, pergi ke pasar milik Pemda. Kalau saya di Jakarta Timur, Pasar Klender, di belakang Bioskop Buaran. Tuh saya kan depan Buaran tuh tinggalnya. Kalau nggak ada di warung-warung tetangga saya, nyebrang Klender, Pasar Klender, tradisional, Perumnas. Tukang sayur, tukang ikan itu di tempat saya itu 2. Satu Bik Supi, satu lagi Paman Saring. Saya katakan di kompleks saya tidak boleh beli ikan, beli apa-apa kecuali kepada mereka berdua. Mula-mula bibi itu sama suaminya naik Vespa mereng, teng mogok-mogok. Beberapa 2 tahun kemudian atau 3 tahun sudah pakai mobil angkot, udah beli angkot, barang-barang yang dijual sudah naik angkot. Beberapa tahun kemudian sudah beli mobil baru dari toko pickup yang sudah bisa digulung-gulung begitu, lipat sana lipat sini pakai aluminium, stainless steel. Waduh, masya Allah, di tempat khusus. 2 tahun yang lalu mereka naik haji suami istri. Di masjid kami tepung tawari, saya yang berdoa dan mengantarkan mereka pergi dengan air mata. Ya Allah, tukang sayur yang berapa tahun yang lalu naik Vespa mogok-mogok, hari ini suami istri naik haji, berangkat. Yang satu lagi mula-mula masih naik gerobak didorong, sekarang gerobaknya sudah pakai sepeda motor bagus. Setiap 3 hari tiap bulan hilang, tiap bulan 3 hari hilang. Saya tanya, loh, begitu long dina ngendi? 3 hari kemana? Mulai kampung, Pak. Kalau mulai kampung tulung dina, bojone kan kene kene. Ya bojone kono, Pak. Tapi kampung. Oh, bojone loro. Iya, rupanya istrinya 2 udah. Alhamdulillah, ya enggak? 2 istrinya. Kiai aja istrinya 1. Kalah sama dia. Duitnya bagus, dia bisa menghidupi 2 perempuan. Khurus. Dia istrikap dia, istrikap. 3 hari istrikap dia. Mungkin istri yang dinikahinya itu orang miskin yang mungkin terdesak ekonominya, kalau dia nggak kawin ini bisa jadi jahat. Mungkin walau alam kita nggak tahu. Walaupun istrinya 2 tapi 2-2 orang Islam, nggak ngalir kemana-mana tuh duit. Ini saya pikir, saya nggak cemburu, saya istri 1 cukup. Dia 2 be, kita kalah be, 1 deh be. Kiai itu biasanya istri 1 tuh, 1 di Solo, 1 di Jogja, 1 di Semarang. Saya 1, Babi Haikal 1, nggak usah khawatir. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan, bagaimana kita itu new normal. Mulai bulan ini, mulai besok pagi, belanjalah pada tetangga-tetangga saja. Tuh bagaimana nanti mal-mal itu kan nanti jadi bangkrut, Pak, 3 tahun kemudian. Kalau dia bangkrut kita yang beli, Babi Haikal yang beli, Mang Saring yang beli, Bibi Supi yang beli, karena mereka udah kaya mereka. Bangga kita, itu Babi Haikal yang punya tuh, yang itu Bibi Supi yang punya tuh. Kan bangga kita. Zaman Pak Harto masih banyak orang-orang kaya, orang Islam. Ayam goreng bok bere, masih ada ayam goreng Kalasan. Masih ada. Kenapa kita makan tuh bangga makan Kalasan? Saya itu nggak mau makan ayam yang lain dulu kalau dibawa bapak saya. Oh nggak mau, saya ayam Kalasan. Oh ayam bok beri.
Di Jakarta ada, di Medan nggak ada, Kalasan ada. Kenapa kamu nggak mau yang lain-lain? Ini orang Jawa yang punya, orang Indonesia. Begitu. Sekarang apa? Kita lihat sekarang, Kentucky, McDonald, waduh macam-macam. Nggak ada lagi bawa berik, nggak ada lagi ayam Suharti di mana-mana bangkrut. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita membawa manfaat pada banyak orang, khususnya kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Kalau kita belanja sama tetangga, kita mati, dia yang duluan datang doain, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu. Kalau saya langganan di mall, utang aja nggak boleh, mati dia nggak pernah datang. Tahu juga dia enggak, kita mati. Ada kartu anggota, memang kartu anggota nggak manfaat apa-apa, utang nggak boleh. Sama tetangga nggak perlu pakai kartu. Goreng nasi, buka kulkas, mau goreng telur nggak ada telur, buka jendela. Udin, telur 3. Lari-lari anaknya ngantar telur dari jendela, ambil digoreng dulu, udah dimakan, baru dibayar. Mampir, pakai baju dinas mau kerja, belok. Din, berapa telur 3? Oh, 3 6.000 bang. Tenang, rokok. Waduh, Din, duitku di rogoh kakakmu tadi malam. Gak ada duit, Din, utang dulu. Utang gak apa-apa, bulan depan bayar, tenang, kita bertetangga. Betapa indahnya kehidupan seperti ini yang sekarang sudah hilang. Nah, ini aja saya pikir, sudah 1 jam saya hampir bicara. Semoga kiranya, ada orang begini sinis, alah kita kan cuma selangkah aja, belanja sama orang Islam, belanja sama tetangga, cuma selangkah. Grosirnya bukan orang kita juga. Tahun ini dia masih jadi warung kecil. Kalau semua kita hanya belanja sama tetangga, 5 tahun kemudian dia udah jadi grosir. 15 tahun kemudian dia sudah punya pabrik. 30 tahun kemudian dia udah punya kebun. Kalau enggak ya sampai mati lah dia. Jadi orang-orang warung-warung kecil aja miring-miring begitu. Dari remaja jual kangkung sampai tua jual kangkung, matinya ketimpa keranjang kangkung. Enggak berubah nasib.